Voice of Indonesia. Pemirsa, berjumpa kembali dalam program Ranah Diplomasi. Kali ini kita akan membicarakan capaian bilateral Indonesia dengan negeri Tenggo, Argentina. Sejak peresmian hubungan diplomatik tahun 1956, sejumlah capaian bilateral diraih Indonesia dan Argentina. Hal ini tak lepas dari kesamaan pandangan, komitmen, hingga potensi sumber daya yang dimiliki oleh kedua negara. Untuk mendiskusikan hal tersebut telah terhubung melalui sambungan Zoom langsung dari kota Buenos Aires Bapak Sulaiman Syarif, Duta Besar Indonesia untuk Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Selamat malam waktu Jakarta, Pak Sulaiman. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, terima kasih Pak Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Buenos Aires, Paris, Latin Amerika di sini. Ya. Terima kasih Pak telah bersedia memenuhi undangan Voice of Indonesia. Dengan senang hati Pak Daniel, alhamdulillah terima kasih atas undangannya. Ya. Pemirsa, Argentina dan Indonesia dikenal salah satunya sebagai negara yang memiliki populasi yang majemuk. Konon Argentina dijuluki sebagai Crisol de Razas atau melting point warganya yang multirasial. Sebagaimana Indonesia yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tak lama lagi, Indonesia dan Argentina akan merayakan hubungan diplomatik ke-68 tahun. Pak Dubes, di usia hubungan bilateral yang panjang tersebut, bagaimana Pak Dubes memotret hubungan Indonesia dan Argentina secara umum, Pak? Baik, terima kasih Pak Daniel sekali lagi. Jadi pertama-tama tentunya kalau kita berbicara mengenai Argentina, Argentina itu merupakan negara kedua terbesar dari segi wilayah serta perekonomian terbesar ketiga di kawasan Amerika Latin. Indonesia dan Argentina itu boleh sampaikan bahwa kita ini merupakan negara like-minded countries, negara sepaham. Banyak isu-isu yang kita memiliki kepentingan dan posisi yang sama. Namun sedikit menggambarkan Argentina. Argentina itu kalau kita lihat dari berasal dari kata argentum. Argentum itu silver. Jadi memang Argentina ini seperti Indonesia, negara yang kaya akan keindahan alam. Kita bisa lihat kan negaranya yang luas, di ujung atas itu iklimnya tropis seperti di Indonesia, di bawah itu kutub begitu Pak ya, seperti udaranya sangat dingin dan juga ada geyser. Jadi negara ini memang kalau kita sampaikan tidak hanya terkenal dengan tango, sepak bola, namun juga terkenal dengan keindahan alamnya. Nah, kalau memotret hubungan bilateral, saya rasa salah satu indikator tentu saling kunjung antar pejabat tinggi negara, saling kunjung antara baik itu tingkat pemimpin maupun tingkat menteri, kalangan parlemen cukup banyak. 4 pemimpin Argentina telah berkunjung ke Indonesia dan wakil presiden Indonesia juga terakhir 2019 juga berkunjung ke Argentina. Dan Argentina betul sekali memang memiliki kalau kita lihat dari segi sejarah banyak imigran-imigran yang datang dari Eropa dan betul sekali merupakan melting pot. Dan kita melihat di sini ada kesamaan dengan kita, terutama kami yang sudah 6 bulan di sini, kami melihat bahwa warganya sangat hangat, sangat toleransi, dan kehidupan beragama di sini sangat dijamin. Jadi mungkin secara umum potret dari segi keindahan alam sangat baik, mirip dengan Indonesia, dan dari segi penduduknya juga sama. Begitu Pak Daniel. Siap, terima kasih Pak. Beralih ke sektor kerjasama bilateral dan multilateral, Indonesia dan Argentina sama-sama aktif di berbagai forum antarbangsa. Keduanya anggota PBB, G20, VELAC, INALAC, kerjasama Selatan-Selatan, dan lain sebagainya. Bahkan Indonesia berada di sisi Argentina saat konflik Kepulauan Malvinas terjadi. Berbekal sinergitas tersebut, Pak, bagaimana kerjasama terjalin antar kedua negara dalam menyikapi dinamika global akhir-akhir ini, Pak? Baik, terima kasih. Tentunya tadi pertama kita sama-sama negara sepaham, kemudian baik Indonesia dan Argentina merupakan negara yang menghormati demokrasi,
menghormati hak asasi manusia, dan multilateralisme. Jadi itu saya rasa prinsip-prinsip yang selalu kita gaungkan, selalu kita share antara Indonesia, Argentina, maupun juga Uruguay dan Paraguay. Ya. Pak Daniel? Ya, baik Pak Dubes. Dan baik. juga, monggo silakan. Ya. Baik Indonesia maupun Argentina saat ini sama-sama dalam antrian aksesi keanggotaan penuh Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Indonesia dianggap sebagai pemain kunci di ASEAN, begitupun Argentina dengan Mercosur. Menurut Pak Dubes, apa manfaat yang dapat Indonesia dan Argentina raih, Pak, pada ekosistem OECD dan bagaimana kedua negara dapat memanfaatkan posisi sentral di masing-masing kawasan bagi kesejahteraan kedua bangsa, Pak Dubes? Baik, terima kasih. Sebelumnya ingin saya sampaikan di bawah pemerintahan Presiden baru Milei yang diambil sumpahnya bulan Desember yang lalu, bahwa Presiden Milei melihat sekarang kebijakan terhadap Asia itu merupakan salah satu prioritasnya. Jadi merupakan salah satu peluang yang baik, dan tentunya kami di sini menggarap peluang itu. Dan kalau kita lihat terkait dengan OECD, tentu kita bisa saling berbagi pengalaman. Karena kita Indonesia dan Argentina sama-sama kemarin menerima boleh kita bilang roadmap di Paris bulan lalu. Jadi kita saling share bagaimana terkait dengan misalnya Omnibus Law di sini. Di sini juga punya mereka menciptakan satu undang-undang Omnibus Law yang antara lain untuk menarik investasi, kemudian juga terkait simplifikasi prosedur untuk investasi, yang saya rasa juga hal itu juga kita lakukan. Jadi terkait dengan OECD, pertama tentunya ini peluang untuk kita saling berbagi informasi, kemudian kedua tentunya akan mendorong masuknya investasi, dan tugas kami di sini juga salah satunya adalah mendorong investasi baik itu outbound maupun inbound investment. Kemudian tentunya dari sisi trade dan perdagangan tadi dengan kebijakan baru Presiden Milei yang ingin lebih engage, ingin lebih berkawan dengan Asia khususnya Indonesia. Sekarang kita tentunya berbicara mengenai perdagangan, hubungan perdagangan akan lebih terbuka, di mana tarif nanti mungkin akan bisa diturunkan, dan sedang menggarap kita ini antara Indonesia, Argentina, Uruguay, Paraguay, adanya Indonesia Mercosur Free Trade Agreement. Jadi secara prinsip tadi khususnya terkait OECD, kita sudah sepakat dengan Menteri Luar Negeri Argentina, kita akan saling berbagi pengalaman sehingga kita Indonesia dan Argentina bisa memanfaatkan secara optimal keanggotaan kita pada OECD nantinya, Pak Daniel. Ya. Dalam trade volume ya Pak ya, data OEC 2022 ini masih timpang ya Pak. Ternyata ekspor Argentina dibanding ekspor Indonesia ini masih sedikit timpang ya Pak ya. Ini kira-kira penyebabnya itu apakah memang Argentina itu belum terlalu quote unquote seksi atau menarik gitu ya bagi investor Indonesia, atau apa Pak kira-kira nih Pak penyebabnya Pak? Ketimpangan trade balance itu Pak. Baik, terima kasih. Tadi kami sampaikan Argentina ini merupakan negara yang kaya akan kekayaan alamnya dan juga negara yang kaya akan produk-produk hasil pertanian. Orang-orang selalu bilang bahwa Argentina you provide food to the world. Jadi memang Argentina merupakan negara penghasil gandum, jagung terbesar di dunia. Jadi memang mereka banyak mengekspor termasuk ke Indonesia. Di sisi lain tentu bagi Indonesia memang ini suatu keniscayaan bahwa memang terkait dengan ketahanan pangan. Kita butuh produk-produk pertanian tadi dari Argentina. Namun demikian dalam beberapa tahun terakhir mulai dari pendahulu-pendahulu kami dan kami lanjutkan, kita saat ini sedang berupaya paling tidak mengurangi defisit neraca perdagangan dengan melakukan diversifikasi, misalnya lebih peluang-peluang ekspor dari Indonesia ke Argentina masuk di pasar Argentina. Demikian Pak Daniel. Yeah.
Secara lebih spesifik Pak Dubes, sebenarnya apa produk Indonesia yang sangat diminati Pak dan sangat dibutuhkan di Argentina, namun hingga saat ini belum tergarap secara optimal Pak Dubes? Baik, yang memang kami melihat bahwa pasar untuk produk furniture itu sangat berpotensi di sini. Kami dalam 6 bulan terakhir bersama teman-teman tim Pokja Ekonomi, kita sudah bertemu menggarap kurang lebih ada 10 importir furniture dari Indonesia yang setiap tahunnya kurang lebih mengimpor ada 50 sampai 60 kontainer. Ini akan terus kami garap. Ini merupakan salah satu peluang, Pak Daniel. Dan kemudian di sisi lain kita melihat bahwa sawit juga merupakan satu peluang di sini. Sawit yang berkelanjutan ini juga sedang kita garap. Selain tentunya ekspor kita ke sini ada karet dan produk karet, alas kaki, kemudian spare part dan alat elektronik, serta juga fertilizer juga cukup meningkat. Demikian Pak Daniel. Ya, Pak Dubes, Argentina memiliki pusat penelitian ilmiah di antara yang terbaik di dunia dengan kapasitas untuk merancang, memproduksi, dan mengekspor satelit hingga membangun reaktor nuklir. Bagaimana kerjasama Pak Dubes di bidang sains dan teknologi yang terjalin selama ini antara Indonesia dan Argentina, Pak? Baik, terima kasih. Kita secara dalam kerangka pemerintah G2G, kita telah memiliki ada namanya satu perjanjian kerjasama di bidang pendidikan, sosial budaya, dan itu juga merupakan salah satu payung kerjasama. Dan terkait misalnya dengan kerjasama di bidang antariksa, kami melanjutkan pendahulu-pendahulu kami beserta tim kita di sini. Kita sedang menjajaki kerjasama di bidang antariksa misalnya, atau di bidang penerbangan antara PT Dirgantara Indonesia dengan salah satu BUMN di sini, PT Vedia, yang mudah-mudahan sekarang sedang lagi penjajakan, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kita wujudkan. Dan kemudian terkait dengan kerjasama di bidang energi, ini juga merupakan salah satu prioritas dan juga sekarang sedang dalam digarap prosesnya. Demikian Pak Daniel, peluang sangat-sangat banyak. Ya. Aviasi, energi, lain sebagainya Pak ya? Betul. Ya. Bagaimana Pak dengan kerjasama antar lembaga pendidikan Pak? Semacam pertukaran pelajar gitu atau antar universitas Pak? Baik, terima kasih. Satu hal menarik di sini, di Argentina kita punya ada 2 sekolah yang namanya Escuela Indonesia, Sekolah Indonesia, satu di Provinsi Buenos Aires, kurang lebih 20 km dari KBRI, dan satu lagi ada Sekolah Indonesia di Provinsi Misiones, itu dekat perbatasan Brazil dan Paraguay. Nah, setiap tahunnya Indonesia memberikan beasiswa dan mahasiswa kepada para mahasiswa ataupun pelajar di sini, dan hingga saat ini sudah ada 45 alumni penerima dan mahasiswa dari Indonesia. Mereka menjadi duta-duta kita di sini juga, dan kemudian sebagian dari mereka juga memainkan instrumen gamelan. Di sini kita juga punya grup gamelan yang memang mayoritas pemainnya, penabuhnya adalah warga Argentina, dan sebagian besar juga merupakan alumni dari penerima beasiswa di kita. Demikian secara singkat. Jadi kita punya sekolah Indonesia, punya alumni-alumni penerima beasiswa dari Indonesia, Pak Daniel. Yeah. Dan sekarang sedang kita terus garap. Ya, Pak Dubes, secara people to people diplomasi Pak, mungkin Argentina itu sangat dikenal luas ya Pak ya, dengan sepak bolanya gitu. Tapi dari sisi Indonesia Pak, apakah Indonesia itu sebagai apa ya, top of mind Indonesia di mata warga Argentina Pak, atau di Buenos Aires? Baik, pertama di mata Argentina, Indonesia mereka tahu Bali. Indonesia merupakan negara yang indah, punya Bali, punya Lombok, dan kemudian Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, negara anggota G20 dan negara besar, itu mereka paham. Dan sekarang kami sedang menggaungkan di sini badminton, Pak Daniel.
kalau memang sekarang nanti dalam rangka menyambut 17 Agustus, kita akan mengadakan pertandingan badminton Indonesia Embassy Cup, di mana khusus kita dedikasikan kepada pemain-pemain pelatnas Argentina, karena mereka sekarang sedang berupaya untuk meningkatkan diri, upgrade. Jadi di sisi lain, ini juga sekarang sedang kita gaungkan. Sementara dari sisi sepak bola, kami juga sedang menjajaki peluang kerjasama antara kita dan Argentina. Jadi sepak bola dan kemudian badminton ini yang sekarang coba kita sedang garap, Pak Daniel. Ya, menggali lebih jauh Pak terkait sepak bola nih Pak ya. Bicara tentang Argentina ini kayaknya tidak lengkap Pak kalau kita tidak bicara juga tentang sepak bola. Argentina yang lekat dengan sosok Diego Maradona, Lionel Messi itu sukses mengoleksi belasan hingga puluhan emas ya Pak ya, dari Piala Dunia, Olimpiade, Copa America lain sebagainya Pak. Mengingat timnas skuad Garuda yang saat ini sudah mulai diperhitungkan Pak di dunia. Ini bisakah Pak Dubes bercerita Pak tentang animo bola di Argentina dan pelajaran apa Pak dari sepak bola Argentina yang perlu ditiru di Indonesia Pak Dubes? Baik, menarik sekali Pak Daniel. Pertama, saya itu sudah dua kali menyaksikan Boca Juniors di Stadion Bombonera di sini. Saya di situ melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pertama kakek, nenek, cucu semua pada nonton. Jadi ada yang bawa bayi, ada yang bawa anak-anak atau apa, itu bagaimana dalam satu keluarga itu turun-temurun mereka sangat-sangat sekali fanatik terhadap klub sepak bolanya. Jadi boleh kita bilang fanatisme itu sangat-sangat kuat, dan itu merupakan salah satu modal Pak juga untuk menghidupi klubnya, karena mereka di sini sudah fanatik terhadap satu klub, jadi member, dan kemudian itu ada iurannya, ada macam-macam lain sebagainya. Itu satu. Dan kedua, kami melihat di sini bahwa memang Argentina juga merupakan salah negara yang paling banyak stadionnya. Saya rasa kalau di kota Buenos Aires ini di mana-mana sangat banyak sekali stadion sepak bola. Dan kemudian juga yang pelajaran yang sangat kiranya perlu kita ambil dari sini tadi adalah bahwa mereka sangat mendapat dukungan dari rakyatnya, dari masyarakatnya. Animo sepak bola tadi sangat tinggi, sehingga bibit-bibit muda itu saya bisa lihat sendiri di provinsi-provinsi orang gemar bermain sepak bola karena tadi ingin mencapai tujuannya, bisa menjadi Messi, bisa menjadi Maradona, bisa menjadi Mario Kempes. Dan satu hal yang menarik juga terkait sepak bola, mungkin di sini juga selalu saya gaungkan bahwa Mario Kempes itu pernah bermain di Indonesia dan pernah menjadi pelatih salah satu tim kita, Pelita kalau saya tidak salah. Dan orang-orang di sini banyak tidak tahu. Jadi saya sampaikan juga bagaimana kontribusi Argentina cukup besar di Indonesia, dan ini kami harapkan ke depannya masih bisa demikian. Ya, Pak Dubes, kita telah sampai di bagian akhir dari ranah diplomasi. Pesan-pesan persahabatan Indonesia dan Argentina menyongsong hubungan bilateral yang semakin produktif dan progresif dari Dubes RI di Buenos Aires. Silakan, Pak. Baik, tentunya pesan-pesan pertama, kita menjaga prinsip saling menghormati, saling menghargai, dan tentunya sesama tadi kita negara yang sepemahaman, dan tentu ini merupakan modal besar bagi kita untuk melangkah ke depan demi kemajuan bersama. Dan secara khusus untuk people to people contact tadi, ini yang sedang selalu kita garapkan. Dari sisi budaya, ini yang sedang sisi budaya, olahraga, sekarang kita sedang menggaungkan ini, sehingga mudah-mudahan hubungan yang telah terjalin dengan baik ini, baik di tingkat pemerintahan, juga akan terus berlanjut di level people to people. Demikian Pak Daniel. Yeah. Demikian pemirsa bincang-bincang saya bersama Bapak Sulaiman Syarif, Dubes RI untuk Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Terima kasih Bapak telah berbagi informasi dan inspirasi pada program Ranah Diplomasi. Sehat dan sukses selalu Pak. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu Pak Daniel dan teman-teman di tanah air. Wassalamualaikum, salam hangat dari Buenos Aires, Argentina. Ya, pemirsa, terima kasih telah mengikuti Ranah Diplomasi. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.